Hey men, kebayang gak sih kalau pacar kalian seorang cewek cabutan? Dengernya aja ngeri ya kan? Perkenalkan, namaku Muhammad Rian Cahputra dan aku biasa dipanggil Mamat. Saat ini aku bekerja di salah satu industri importir yang berada di Pulau Jawa. Kisah ini terjadi beberapa tahun yang lalu, saat untuk pertama kalinya buat diriku meninggalkan kampung halamanku. Sebuah pulau yang bisa disebut jantung dari dunia ini. Daerah dengan mengandalkan perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan ekonominya adalah tempat di mana aku dilahirkan. Orang tuaku memiliki beberapa hektar perkebunan kelapa sawit, dan aku bisa dibilang dari keluarga yang serba kecukupan. Oleh karena itu, agar aku bisa menjadi anak yang berpendidikan, aku memilih melanjutkan kuliah di salah satu perguruan swasta di Yogyakarta. Singkat cerita, saat pertama kali masuk kampus, aku bisa dibilang anak yang ketinggalan zaman. Anak kuper alias kurang pergaulan. Tidak jarang siswa lain menyebutku orang primitif lah, primata langka lah, hingga Tarsan kehilangan arah. Tapi aku tidak pernah sakit hati akan ulah teman-temanku, karena apa yang dikatakan mereka hanyalah sebuah candaan semata. Hingga beberapa bulan kemudian, aku mulai akrab dengan beberapa siswa di sana, terutama si Dani. Dia adalah teman satu jurusan. Orangnya baik, humoris, tapi kadang-kadang rodok ngateli. Meski begitu, aku salut sama dia, karena dia kuliah dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Yang aku tahu, dia kuliah sambil jualan barang-barang second branded, hasil hunting di pasar loak. Berkat si Dani, gaya hidupku berubah. Sekarang aku menjelma menjadi anak yang hype abis. Meskipun ori atau KW gak tahu sih. Sedikit cerita tentang si Dani. Dari beberapa teman di kampus, si Dani satu-satunya teman yang paling enak diajak ngobrol. Sebenarnya dia adalah siswa yang cerdas. Berhubung dia kuliah sambil jualan, banyak beberapa mata pelajaran yang ketinggalan. Oleh karena itu, tidak jarang aku membantu soal keuangan ke dia. Aku tidak pernah hitung-hitungan berapa banyak cuan yang dipinjam oleh Dani. Ya, dia udah kuanggap sebagai konco kental. Sebelum lanjut nonton, aku harap kalian like, komen, dan subscribe channel ini. Satu dukungan dari kalian sangatlah membantu perkembangan channel ini untuk kedepannya. Oke, lanjut. Hingga menginjak semester 3, aku mulai naksir dengan cewek paling populer di kampusku. Namanya Vera. Vera merupakan gadis cantik, seksi, dan banyak disukai oleh laki-laki penghuni kampus. Awalnya mustahil bagiku untuk mendekatinya, apalagi memacarinya. Tapi takdir berkata lain. Bermula dari seringnya ketemu, saling sapa, dan akhirnya kita menjadi teman dekat. Tentang perasaanku ke Vera, aku menceritakan semuanya ke Dani. Dan, menurutmu si Vera gimana? Maksudmu si Vera cewek paling populer di kampus? Kayaknya aku suka deh sama doi. Serius lu? Iya, kenapa emang? Ya gak apa-apa sih. Cuman kalau kamu jadian sama Vera, jangan lupa sama aku. Soal cuan, tenang. Aku gak pernah hitung-hitungan sama kamu. Tapi bantuin ya. Kalau gini ceritanya, oke deh. Berkat bantuan si Dani, akhirnya aku jadian sama Vera. Awal-awal pacaran masih bisa dibilang wajar seperti muda-mudi pada umumnya. Hingga setelah melewati bulan pertama jadian, si Vera mulai berani meminta handphone saat itu. Karena baru dapat kiriman uang dari ortu di kampung, dan aku orangnya gak hitung-hitungan, ku belikan handphone yang masih lagi booming-boomingnya waktu itu. Hari berganti hari selalu kulewati bersama Vera, dari pagi hingga malam. Dan semenjak pacaran sama Vera, aku mulai kenal dengan dunia malam. Dari diskotik, tempat-tempat karaoke, pokoknya tempat-tempat penabung dosa gitu dah. Suatu hari, 2 minggu sebelum Vera ulang tahun, aku bingung mau ngasih kado apa. Hai Mat, ngapain sih? Lu bengong mulu. Muka-muka kayak gini, pasti ada masalah nih. 2 minggu lagi si Vera ulang tahun dan
Aku bingung mau ngasih kado apa. Sebenarnya ada sih di toko online, tapi dari luar negeri. Aku kan gak bisa bahasa selain bahasa Indo. Ya elah Mat. Zaman udah serba canggih gini, lu masih bingung soal bahasa. Makanya sering-sering ngopi. Vera terus. Sebagai contoh nih ya, dengan aplikasi YouDictionary ini ada yang namanya fitur Magic Translate User, dimana lu gak perlu buka tutup aplikasi lagi. Tinggal tekan dan seret ke kalimat yang mau diterjemahkan. Set. Cepet banget kan? Dan sama halnya kalau kamu mau balas chat dengan orang lain, tulis apa yang lu omongin, terus tarik dan seret. Set. Jadi deh. Wah, canggih men. Dan satu lagi nih Mat, pinjam buku lu. Ada yang namanya fitur kamera nih Mat. Caranya, buka fitur yang ada logo kameranya, foto objek tulisan yang mau diterjemahkan, terus tekan tombolnya. Set. Langsung ada terjemahannya kan Mat. Wah, berguna sih ini. Tapi Dan, toko online yang aku maksud kan dari Cina nih. Gimana dong? Tenang Mat, aplikasi ini udah support 44 bahasa dan udah bekerja sama dengan Oxford. Jadi lu gak perlu takut-takut salah ejaannya. Asal lu ngetiknya dengan kalimat yang baku dan gak disingkat-singkat, pasti bener deh. Nama aplikasinya apa aja Dan? Lu bisa download di Google Play YouDictionary. Ya udah, aku pinjam HP-mu dulu ya buat transaksi sama orang Mandarin. Woi, download sendiri woi. Berkat bantuan si Dani, akhirnya aku bisa membelikan kado buat si Vera. Dan syukur tepat di hari ulang tahun Vera, aku memberikannya dan si Doi menyukai kado tersebut. Lihat Doi seneng, hati ikut bahagia. Hingga 3 bulan pacaran, banyak kabar miring tentang si Vera. Dibilang cewek gak bener lah, cewek gampangan lah, dan terutama mendengar kabar tersebut dari teman dekatku sendiri, si Dani. Entah apa yang ada di pikiranku saat itu. Aku curiga bahwa Dani juga suka sama Vera. Dia berusaha membuat hubunganku dengan Vera berakhir. Setelah kejadian tersebut, hubungan persahabatku dengan Dani mulai kurang membaik. Dan aku lebih percaya pacarku sendiri ketimbang orang lain. 4 bulan menjalin asmara dengan Vera, udah tidak terhitung berapa banyak cuan yang aku keluarkan. Dimulai dari biaya kuliah hingga kebutuhan Doi sehari-hari, semuanya aku yang nanggung. Karena sifat borosku tersebut, orang tuaku di kampung mulai curiga dengan gaya hidupku di sini. Mereka sangat marah akan kelakuanku yang tidak bisa mengatur keuangan. Sebagai hukumannya, mereka membatasi soal kiriman uang. Kalau dipikir-pikir, iya juga sih. Akhir-akhir ini aku terlalu loyal dengan Vera. Tak salah jika orang tuaku jadi semarah itu. Demi melangsungkan kehidupan sebagai anak rantau, aku juga mulai membatasi keuanganku untuk Vera. Hari demi hari, si Doi mulai suka uring-uringan sama aku. Keluar malam tanpa pamit, mulai jarang kelihatan di kampus juga. Hingga puncaknya ketika suatu malam, aku lagi kangen dengan Doi. Video call di reject, telepon juga di reject. Dari sini aku mulai curiga dengan Doi. Aku mulai kepikiran apa yang pernah dikatakan teman-temanku, bahwasanya dia cewek gak bener. Hingga suatu hari, aku diam-diam main ke tempat dia ngekos. Si Doi terkejut akan kehadiranku. Secepat kilat, aku segera mengambil handphone dan membaca semua isi chatnya. Apa yang aku lihat udah sangat membuat hatiku hancur. Selama ini, dia menjual tubuhnya ke pria hidung belang. Lebih dari 10 pria telah tidur bersamanya. Dari pejabat hingga kuli bangunan dia servis. Asal ada cuan, semua berjalan lancar. Dia menangis meminta maaf akan kelakuannya selama ini. Doi bilang melakukan semua ini buat tambahan biaya kuliahnya. Doi juga bilang akan berhenti menjadi pelacur asal aku mau menikahinya. Iya, aku memang udah memaafkanmu. Tapi kalau mau lanjutin hubungan ini, kayaknya nggak bisa. Hubungan kita cukup sampai di sini. 1001 pekerjaan, kenapa kamu pilih jual diri? Dan menurutku kalau cewek jual diri adalah tipe cewek yang gak mau susah. Aku menyayangkan, dia cantik, perawakan bagus. Kenapa harus jual diri?
Dan sekali lagi yang aku sesalkan, aku belum menyentuh tubuhnya sekalipun. Tapi engkau biarkan orang lain menikmati tubuhmu, padahal modalku juga besar. Pelajaran dari kisah ini, sebelum kalian memulai kisah asmara dengan seseorang, alangkah baiknya kenali dulu story kehidupannya sebelumnya. Emang gak baik sih kalau ungkit-ungkit masa lalu seseorang, karena manusia emang gak ada yang sempurna 100%. Tapi gak ada salahnya juga mengambil keputusan 1000 kali sebelum kalian menyesal seumur hidupmu. Saya Mamat, terima kasih.